sekarang banyak sekali ibu rumah tangga yang berusaha jadi content creator, terutama di FB Pro. FB Pro sekarang menyediakan program monetisasi, fitur monetisasi. Mereka berharap menghasilkan pundi-pundi rupiah di sela-sela aktivitasnya yang sangat sibuk. Mereka mengusahakan sambil tag video, dan itu semua terkadang tidak langsung berhasil. Ya, harus tag ulang, terus harus isi suara. Setelah dirasa cukup bagus, kemudian edit video, tambah sedikit fitur-fitur biar videonya lebih menarik. Dengan kemampuan otodidaknya dan hanya bermodal tutorial, mereka bisa menghasilkan video yang bagus. Uang risiko pun terkadang disisihkan untuk beli kuota agar jangkauannya tambah luas, agar tetap konsisten salam interaksi. Perjuangan yang sangat melelahkan seperti itu pun sering dianggap tak ada kegiatan. Ya benar, mulut orang terkadang lebih kejam dari busur panah. Untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang belum menikah, jangan sampai punya pikiran kalau capek bekerja, jalan keluarnya yaitu menikah. Kalian pasti berpikir kalau menikah pasti ada yang menafkahi. Hidup pasti bakalan ringan. Gak perlu pergi bekerja, gak perlu mikirin targetan. Nah, aku akan sedikit sharing ya. Nah, ini juga aku dapat dari cerita-cerita teman-teman yang sudah curhat sama aku. Nah, sudah menikah itu bukan hidup yang ringan ya teman-teman. Menikah itu bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya. Kalau kalian berpikir saat kita sudah menikah kita tidak perlu mikirin kerjaan, itu salah besar. Karena rumah itu justru pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dari mulai pagi-pagi beres-beres rumah, cuci piring, cuci baju, angkat jemuran, setrika, belum lagi beres-beres rumah lagi, masak, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Nah, selain itu, gak sedikit para suami dan keluarga-keluarganya menekankan kamu untuk selalu menghasilkan. Apalagi kalau belum dikaruniai momongan. Nah, itu pasti penekanan-penekanan, omongan-omongan di sana di sini bakalan terasa perihnya. Sudah melahirkan pun pasti bakalan ditanyain kenapa gak berusaha membantu suami. Emang ya gak semuanya. Gak semua suami seperti itu, tapi kebanyakan ya teman-teman. Untuk itu, perempuan juga harus punya tabungan, harus punya kemampuan, harus punya ahli. Selain jadi tulang rusuk, perempuan harus merangkap jadi tulang punggung. Selain untuk simpanan sendiri, pastikan kalian juga selalu ingin membahagiakan keluarga orang tua kamu, keponakan-keponakan kamu, adik-adik kamu. Nah, kalau memakai uang dari suami, emanglah ada suami yang tidak mempermasalahkan itu. Tapi kamu sendiri bakalan merasa tidak enak jika kamu memberi keluarga kamu dengan uang tersebut. Nah, untuk itu kamu harus berpenghasilan sendiri. Jadi sebelum menikah harus disiapkan. Nantinya kegiatan apa yang mengisi kekosongan saat kita berada di rumah. Nah, meskipun di rumah itu pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melelahkan, tapi orang-orang di luar sana mengiranya kamu hanya berdiam diri, tidak punya kegiatan, tidak punya penghasilan. Nah, kita harus membuktikan bahwa kita sendiri itu, bahwa kita perempuan bisa menghasilkan. Kembali lagi ke awal. Jadi content creator itu tidak mudah yang seperti dibayangkan. Pertama, kita harus berani memulai. Memulai itu tidak gampang loh teman-teman. Pasti awalnya akan terasa tidak biasa, misalnya malu. Kalian yang terbiasa bicara di depan umum, berbicara di depan kamera akan terasa berbeda, akan lebih gugup. Nah, harus dibiasakan. Kalian itu harus konsisten. Konsisten itu tidak mudah.
Apalagi kalau misalkan nih, baru satu kali upload video, video itu tetap yang nonton cuma 1, 2, 3 orang. Itu bakalan membuat mental kalian turun, susah lagi semangat. Nah, itu harus dilawan. Kalian harus menguatkan hati, tujuan kalian membuat konten itu apa. Nah, sudah memulai, terus kalian harus konsisten. Sambil konsisten, kalian harus belajar memperbaiki video-video konten-konten kalian lebih bernilai.